Ibu-ibu, pas waktu suami pulang, jangan disambut dengan ngomel. Gak pulang-pulang. Boleh cerita, boleh. Tau gak sih saya tuh ya, ini cerita beneran nih. Saya tuh pergi dari rumah tuh kurang lebih bisa jam 4:30, jam 4. Kerja. Nyampe rumah lagi jam 2. Tapi doakan saya sehat terus ya Bu ya. Dan bermanfaat untuk banyak orang. Nenek. Irfan, Apa? kok ada di sini? Kenapa? Lah? Lagi gaul sama ibu-ibu. Bukannya harusnya hari ini Irfan pulang? Oh itu jadwal kemarin. Ih, parah pisan. Kenapa emang? Istri Irfan curhat ke Neneng katanya nggak pulang-pulang. Barusan saya baru cerita yang bagus-bagus. Kamu jangan patahkan. Irfan cerita apa? Ibu-ibu tuh udah gini. Subhanallah, Masya Allah. Parah banget. Bu. Istri saya salah curhat orang. Parah pisan. Beneran ngomong gitu. Katanya kan tetap butuh quality time, Ah. gitu. Nggak ada temen cerita. Hari gini mah yang penting tuh quality time. Quality time. Quality money. Waalaikumsalam. Halo Ning. Assalamualaikum. Salam. Salam. Ning, udah dulu yuk. Kayaknya tema hari ini agak gimana gitu Ning. Mungkin tema hari ini kayaknya penting untuk diangkat jadi tema nih. Ini tapi benar-benar, tapi tidak hanya buat saya, buat para suami kadang-kadang bingung. Satu sisi pengen mencari rezeki buat keluarga dan banyak orang. Rezekinya dibagi-bagi. Tapi di sisi lain juga perlu juga berbagi waktu dan keluarga. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ibu-ibu yang ada di studio semuanya diberikan kesehatan. Alhamdulillah, semoga semuanya tetap sehat dan pemirsa di rumah semoga diberikan kesehatan dan keberkahan di dalam hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata tema kita kali ini tentang ayah, tentang laki-laki. Ada yang bilang laki-laki terlalu fokus kerja sampai lupa dengan yang di rumah. Ada yang bilang kalau laki-laki di rumah mulu gak ada duit dong. Jadi serba bingung ya Bu ya. Ternyata laki-laki yang posisinya sedang mencari nafkah, dia adalah pahlawan bagi keluarganya. Dan Jangan susah sombong dulu, Ning belum selesai. ya emang kayak gitu Bu. Dia adalah pahlawan bagi keluarganya. Maka ibu sebagai seorang istri tidak boleh menceletukinya dengan kata-kata yang tidak pantas. Patutlah kita untuk menghormati sang suami. Karena apa? Dia yang menjamin keluarganya. Kebutuhan di dalam keluarga. Suami sudah banting tulang. Bukan cuma tulangnya dibanting. Mikir keras gimana caranya agar bisa menghidupi keluarganya. Dalam hadis Imam Tabrani, Nabi SAW bersabda, "Man amsa kalan min amali yadaihi amsa maghfuran lah." Barang siapa yang di waktu sore di dalam hadis imam merasa capek karena mereka bekerja dengan kedua tangannya dalam mencari nafkah, maka di saat itu dia diampuni dosanya. Dulu Bu, ada sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Siapa Bu? Mu'adz bin Jabal. Nah, ini Jabal. Mu'adz bin Jabal ini ternyata ketika bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan posisi mengangkat kayu. Tiki, 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 tiki. Dia bertemu dengan Nabi, lalu ketika bertemu dengan Nabi, Mu'adz bin Jabal tidak bersalaman. Kenapa? Malu. Nabi bertanya, "Kamu kenapa? Kok maju mundur cantik?" Cantik. "Kamu kenapa? Kok kayak ragu-ragu? Kenapa?" Mu'adz bin Jabal menjawab, "Saya malu Nabi, saya ingin bersalaman denganmu, tapi saya malu karena tangan saya kasar."
Tangan saya kasar karena setiap hari saya pergi ke hutan mencari kayu. Saya bawa kayu itu, saya olah, saya jual ke pasar. Dan hasilnya untuk menghidupi keluarga saya, untuk menghidupi istri dan anak-anak saya. Bu, tangan Mu'adz bin Jabal ditarik oleh Rasulullah, dicium tangannya. Masya Allah. Lalu apa yang dikatakan Rasulullah? Ini adalah calon penghuni surga. Makanya kalau laki-laki sedang bekerja, ibu-ibu pas waktu suami pulang, jangan disambut dengan ngomel. Gak pulang-pulang, kerja mulu. Padahal pada dasarnya suami bekerja untuk kita semua. Tetapi ada yang tidak boleh dilupakan, seorang suami juga wajib memberikan perhatian kepada istrinya. Oh, ibu langsung, wow, Ini nih, Ning, baru Ning. sampun paham nggih? Saya suka ngasih perhatian sama istri saya. Bukan ngasih perhatian, cari perhatian air. Enggak, tapi benar aku suka Apa ngasih perhatian. misalnya? Perhatian. Beda tuh, itu yang ada di mall-mall, kehilangan dompet baru. Sebenarnya suara hati laki-laki tuh Bu bekerja, aku pengen istriku bahagia. Aku pengen anak-anakku bahagia. Benul, A? Benar. Anda benar. Dia bekerja untuk ibu, untuk anak-anak. Lalu bagaimana kalau misalkan dia terlalu fokus diomongin pelan-pelan, tetap diingatkan karena manusia juga tempatnya lupa dan juga salah. Ini sebetulnya ada cerita juga. Apa? Suatu hari anak saya Aisyah, saat itu sekarang kan udah 15 tahun. Saat itu masih SD. Dia tuh lagi hobi-hobinya bikin surat karena baru bisa menulis. Iya. Tiba-tiba dan dia tuh selalu dia tuh selalu nyimpen surat di kotak surat di rumah, kan udah jarang yang ngirim surat juga kan, tapi satu ada kotak surat. Jadi kalau pulang saya buka ada surat ya I love you gitu doang. Nah suatu hari ada amplopnya agak besar. Saya buka terus udah gitu isinya ada uang 80.000. Ini kisah nyata. 80.000. Aduh jadi nangis Udah 80.000 terus udah gitu ada tulisannya. Ayah jangan sakit ya. Ayah semangat kerjanya. Kalau ayah selama ini perlu uang, pakai uang aku. Ini tabungan aku buat ayah. Masya Allah. 80.000 itu. Terus ya udah itu menunjukkan bahwa mungkin itu buah dari Bunda Ayu selalu ngomong, doain ayah tuh ninggalin kita tuh buat bekerja. Ayah cari uang buat kita. Dan itu selalu diomongin kepada anak-anak supaya anak-anak itu tetap hormat pada ayahnya walaupun ayahnya tidak ada di rumah. Nah ketika terima uang itu saya cuma diam. Kurang nak 80.000. Ya Allah. Kita udah berempati ya. Saya udah coba, saya nangis gitu. Padahal ayah maunya 90.000 nak.